Tapi yang menjadi kendala selama ini petugas kami di lapangan itu yang pemiliknya di luar kota yang sulit, dan tanahnya itu tidak terurus. Dihitung mulai 1 Oktober itu sudah kena denda 1%. Ya, di setiap kantor kelurahan ataupun juga tempat-tempat layanan publik seringkali kita menjumpai bahwasanya batas akhir untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB itu terakhir adalah 30 September dan itu berlaku setiap tahunnya yaitu tanggal 30 September. Nah, bagaimana apa sebetulnya manfaat dari PBB itu sendiri, kemudian mekanisme penarikannya seperti apa? Untuk saat ini saya bersama dengan Bapak Jaryanto, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun. Pak Jar, kabar baik, sehat Pak Jar? Alhamdulillah sehat. Nah, berkenaan dengan PBB, pajak bumi dan bangunan. Nah, kalau di Madiun sendiri kondisinya bagaimana Pak Jar? Sektor pajak PBB di Kota Madiun di tahun 2024 alhamdulillah sampai September minggu kedua ini capainya sudah 73,6%. Dari yang kami targetkan 22 miliar 360 juta rupiah, sekarang capainya sudah 16 miliar 220 sekian. Jadi secara persentase sudah tercapai 73,6%. PBB itu sendiri apa sih Pak Jar? PBB itu adalah salah satu kontribusi masyarakat di sektor pajak bumi dan bangunan. Jadi semua warga masyarakat mempunyai kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Yang dalam hal ini pajak bumi dan bangunan di sektor pemerintah daerah dikembalikan untuk pembangunan masyarakat. Terus mekanismenya untuk penarikan? Kalau mekanisme pembayaran kami sudah bekerja sama dengan Bank Jatim melalui kanal-kanal yang sudah kami sediakan, bisa melalui retailer Bank Jatim, bisa melalui Alfa Indo atau Shopee, melalui Kris, dan bisa dibayar melalui online pakai M-Banking. Terus untuk penarikan itu berdasarkan kepemilikan lahan? Prinsipnya PBB itu ada dua. Yang pertama adalah bumi, yang kedua adalah bangunan. Jadi di situ ada dua sektor. Dari sektor buminya dan bangunan. Jadi satu wajib pajak itu buminya kena, bangunannya juga dikenakan. Terus untuk besarannya? Kalau besaran kita mengacu pada regulasi yang ada, mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD, hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Jadi dari penarikan PBB itu nanti masuknya ke kas daerah atau? Masuknya ke kas daerah sebagai PAD. Jadi gini, PBB itu salah satu sumber pendapatan asli daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan. Setelah uang itu dari masyarakat terkumpul disetorkan pemerintah daerah ke kas daerah. Kas daerah digunakan untuk pembangunan daerah melalui APBD. Jadi
setelah masuk di kas daerah itu diprogram melalui anggaran pendapatan belanja daerah dibelanjakan untuk tahun berikutnya. Jadi manfaatnya di situ ya Pak ya, untuk menunjang pembangunan di daerah. Untuk membantu atau berkontribusi dalam pembangunan daerah. Terus setiap tahunnya kan mesti tanggal 30 September Pak. Iya. Nah mungkin ada alasan khusus atau bagaimana? Kenapa kok selalu setiap tanggal 30 September? Itu merupakan jatuh tempo yang sudah diputuskan dalam keputusan wali kota. Jadi kita memberi jeda untuk kesempatan pada masyarakat mulai Januari sampai 30 September tahun berjalan. Jadi masa pajaknya PBB itu berakhir per 30 September. Jadi kalau sekarang ini September 2024, berarti ini untuk pembayaran pajak di tahun 2024 itu terakhir 30 September 2024 itu. Terus bagaimana dengan misalnya kalau ada lahan atau tanah bangunan yang kosong? Ketika petugas kami di lapangan melalui juru bilik itu menjumpai lahan kosong itu pasti ada historisnya tanah itu. Historisnya asalnya dari mana, sekarang jadi miliknya siapa. Kami juga sudah connecting dengan badan pertanahan di kantor pertanahan Kota Madiun. Ketika tanah itu beralih status, itu kami sudah ada tembusan dari kantor pertanahan sehingga kami bisa melaksa. Tapi yang menjadi kendala selama ini petugas kami di lapangan itu yang pemiliknya di luar kota, sulit kita temukan, kita temui karena posisinya ada di luar kota Madiun dan tanahnya itu tidak terurus. Jadi ketika seperti itu kami koordinasi dengan kelurahan setempat, inilah miliknya siapa, terus posisinya di mana, kami berupaya untuk menghubungi Terus bila misalkan tahun 2024 ini belum terbayar gitu, ini nanti akan ada akumulasi gitu untuk tahun berikutnya. Kembali ke jatuh tempo, karena PBB ini per 30 September ada jatuh temponya, dihitung mulai 1 Oktober itu sudah kena 1% per bulan. 1% per bulan. Sepanjang 48 kali 2 tahun. Tapi selebihnya sudah tidak dikenakan denda. Jadi, dan itu diakumulasikan. Karena kan tahun 2024 ini belum terbayarkan sampai jatuh tempo, dihitung dikenai sanksi denda 1% dari nilai pajaknya selama 48 kali. Ketika nanti wajib pajak itu mau membayar di tahun berikutnya, berarti ini dihitung tahun 2024 plus dendanya ditambah dengan PBB di tahun 2025. Itu menjadi suatu konsekuensi dari wajib pajak. Ya, jadi plus denda ditambah tanggungan tahun 2025 Ya, tahun berjalan. Ya, terakhir Pak Jar, pesan atau harapan untuk masyarakat khususnya para wajib pajak yang ada di wilayah Kota Madiun berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan. Jadi saya menghimbau dan berharap pada warga Kota Madiun semoga untuk dimanfaatkan sebelum jatuh tempo pembayaran PBB di tahun 2024 ini nanti di tanggal 30 September tahun 2024. Karena apa? PBB merupakan salah satu sumber PAD yang digunakan untuk pembangunan masyarakat, pembangunan wilayah Kota Madiun di berbagai sektor pembangunan. Ya, baik, terima kasih Pak Jaryanto waktunya. Mudah-mudahan yang disampaikan tentunya membawa manfaat untuk semua masyarakat khususnya yang ada di wilayah Kota Madiun. Ya, baik, itu tadi sekilas obrolan saya dengan Bapak Jaryanto, Kepala Badan
pendapatan daerah Kota Madiun. Jadi sudah disampaikan tadi manfaat daripada pembayaran pajak bumi dan bangunan, kemudian dari mekanismenya, sehingga ada yang seringkali kita dengar orang bijak selalu taat pajak. Nah ini dia, ini merupakan satu bentuk kontribusi kita warga masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat.